Hari sudah menjelang maghrib. Sally dan Agus sudah pulang dengan daftar pekerjaan Sally yang harus dilakukan nanti setelah pembicaraan tadi. Roy sebetulnya ingin bermagriban di pesantren, tapi ia ditahan Teh Neneng. Ia merasa takut bila orang-orang itu kemari lagi, merasa aman bila ada Roy di sini. Entah kenapa Teh Neneng, Roy panggil Dharma. Suaranya mulai segar, tidak kecil seperti kemarin. Iya Pak, ucap Roy menghampiri. Saya tahu anak-anak mengundang kamu buat rapat malam ini. Tapi saya tahan, ucap Dharma. Biar saya aja memimpin langsung besok rapatnya. Ucapnya lagi. Kenapa saya diundang Pak? Tanya Roy penasaran. Anak-anak merasa senang dengan keberanian kamu. Tadi anak-anak bilang senang bila kamu gabung dengan mereka di padepokan. Teh Neneng tersenyum. Benar, berarti duanya di mobil. Namun syarat kumpul dengan kebo itu yang masih membuatnya tertawa. Saya cuma mau mastiin semua baik-baik aja Pak. Gak lebih, ucap Roy. Saya tahu. Tapi kamu, ucap Dharma. Ia menandahkan kepalanya ke atas. Keputusan saya berhenti di dunia kejawaraan karena desakan Teh Neneng. Lagi pula, saya juga butuh ketenangan di rumah saya sendiri, ucap Dharma pelan. Nampaknya serius. Dharma ingin berhenti di dunia hitamnya itu. Mudah-mudahan keinginan Bapak dilancarkan segalanya, ucap Roy. Mereka magriban bersama-sama di bilik klinik itu. Haji Badri bilang, selama lukanya diobati secara rutin, tidak menimbulkan hal yang fatal. Mereka bersiap-siap untuk pulang. Anak buah Dharma sudah banyak yang pulang sehabis maghrib itu. Roy duduk di depan klinik, menyalakan rokok menunggu dipersiapkannya Dharma untuk pulang. Rokok, pintarnya. Roy tersenyum mengambil sebatang rokok dan memberikan ke Teh Neneng. Saat diapit rokok itu dengan bibirnya, secara sukarela Roy memberi apinya. Seketika wajah Neneng penuh dengan asap rokok. Phew, makasih udah mau jagain gue di sini, ucapnya batang rokok itu. Satu sisi Roy memasang sebagian. Daripada Dharma napa-napa, jawab Roy. Dengan gaya manja Teh Neneng memegang dagunya. Lu niat ngejagain Dharma? Apa ngejagain gue? Tanya sambil senyum. Yang utama sih ini. Roy menyentuh kulit tangan berkilau itu dengan sekali usapan jari telunjuknya. Teh Neneng kaget. Ia tarik tangan yang memegang batang rokok itu. Nekat ya, kayak kemarin malam, ucap Teh Neneng. Pak Dharma tahu, Teteh ngerokok. Teh Neneng tersenyum dan membuang abu rokoknya itu di asbak. Banyak hal yang Dharma gak tahu Roy. Salah satunya yang ini. Yakin, yang lainnya apa? Neneng menarik nafas dalam-dalam dan kembali rokoknya. Gue dulu Badung, Dharma aja gak tahu. Serius, Neneng menganggukkan kepalanya. Gue jadi gak bebas jadi istri jawara, galak Roy. Kadang kangen juga sih. Keinginan itu seperti siap ditumpukan. Keinginan yang lama terpendam dan ingin keluar. Bisa diulang kalau mau, ucap Roy. Mana berani, ucapnya. Ia berdiri mematikan rokoknya. Jangan macam-macam, ucapnya lagi. Mengancam karena tahu betul anak ini nekat. Berani gegabah, tapi dalam lubuk hati Neneng. Ia merasa senang dengan sifat anak muda seperti itu. Ia juga merasa aman bila Roy ada di sini. Semua sudah selesai, pakaian, administrasi, dan kursi roda untuk. Ia juga mempersiapkan obat yang harus diberikan ke suaminya selama perawatan di rumah. Dengan teliti, ia tadi mendengarkan nasihat dan perintah Haji Badri selama perawatan di rumah. Roy hendak pulang pamit. Namun Dharma bertanya, anak-anak pada kemana? Kenapa cuma 2 orang? Mereka udah kumpul di padepokan Pak Dharma dengan Ada. Itu dia Pak, dikira acaranya sekarang jadi. Terus mereka juga gak nyangka Bapak pulang sekarang.
Dharma menggeleng-geleng kepala. Hanya ada 2 orang anak buahnya di tempat ini. Apa, telepon anak-anak saja, Pak? Biar suruh kemari, ucap anak buahnya. Jangan, kelamaan. Saya udah gak kuat ada di sini. Udah, Roy, tolong antar saya, ucap Dharma. Biarin, Pak. Tunggu dulu sebentar, ucap Neneng. Badu sama Ari gak bisa bawa motor. Mereka bisa bawa mobil. Nanti motor dibawa siapa? Tanya Neneng lagi. Dharma kaget. Kok bisa, Badu? Ari, kamu orang kaya. Bisa bawa mobil tapi gak bisa bawa motor. Mereka tersenyum malu. Saya malah motor gak bisa, mobil gak bisa, Pak, ucap Badu. Ari yang bisa bawa mobil soalnya dia pernah jadi supir angkot bawa sewa, ucap Badu lagi. Dharma tertawa. Meski menahan sakit, ia tak bisa menahan tawa. Ya sudah, Ari bawa aku sama si Bapak bawa mobil Roy. Nanti Badu dan Roy bawa motor aku, ucap Teh Neneng. Jangan, ucap Dharma melarang. Bapak lagi lemah. Mama gak boleh sendirian. Bapak lagi lemah. Mama gak boleh sendirian sama Ari yang lagi nyupir. Bapak lebih tenang kalau Mama sama Roy aja ikut bawa motor, ucap Dharma merasa khawatir. Istrinya bekerja dengan baik meskipun ia tidak tahu memang benar ada sekelompok orang yang hendak menyerangnya kemarin malam. Ia khawatir bila sewaktu-waktu mereka diserang mendadak. Badu, Ari sama Bapak masih gak bisa kalau duduk di mobil, Pak Neneng. Ia harus tiduran terlentang supaya lukanya tidak tertekan, ucap Pak Haji Badri. Jadi mobil itu pas untuk mereka bertiga. Ari baru tidak bisa bawa motor. Terpaksa Teh Neneng mengiyakan bersama Roh. Ia ingin segera pulang setelah sehari semalam di tempat ini. Hayu, bodyguard, ucap Teh Neneng ke Roy sambil senyum. Repotin kamu lagi, ucapnya. Tidak, Roy, tidak repot, ucapnya dalam hati. Ia sedikit senyum dan senang membonceng Teh Neneng, meski perjalanan membutuhkan waktu setengah jam dari sini. Oke guys, terima kasih telah baca novel-novel kami dan jangan lupa like and subscribe channel kami agar kami tetap semangat untuk mengupload novel-novel berikutnya. Jangan lupa bahagia.